lain merugikan. Lawa antum. Dan Saci berbagi. Saci berbagi. Berbagi. Saci berbagi. Mesaci berbagi. Mesaci berbagi. Mesaci berbagi. Hanya Mesaci berbagi. Berbagi. Mesaci berbagi. Mesaci berbagi. Saci berbagi. Berbagi. Mesaci berbagi. Mau cari pahala? Yuk ikut bergabung di Mesaci berbagi dengan menyisihkan uang jajan kalian untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Info lebih lanjut bisa hubungi Labibah dan Dita ya. Ayo ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para penonton, pemirsa Mesaci TV rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul lagi membahas salah satu daripada materi kultum di Ramadan tahun ini. Dan pada saat ini insya Allah kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Apa saja sumber hukum Islam itu? Di dalam ajaran agama kita, terutama di sini yang menyangkut tentang pedoman kita sebagai umat Islam, itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber hukum Islam itu antara lain pertama yaitu Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran. Yang kedua ada yang dinamakan dengan Al-Hadis, ya. Al-Hadis itu adalah kumpulan dari sabda-sabda Nabi, ya. Kemudian ada yang ketiga
yang disebut dengan ijma. Yang keempat, yang terakhir adalah qiyas, ya. Qiyas. Hadirin rahimakumullah, yang pertama Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an dalam Islam ini merupakan sumber hukum yang paling utama dan menjadi rujukan bagi kita sebagai umat Islam, ya, untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik itu menyangkut tentang peribadahan, sosial kemasyarakatan, maupun tentang hal-hal lain yang berkenaan dengan lingkungan, juga makhluk-makhluk lain sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa NSHC TV rahimakumullah, Al-Quran ini adalah firman Allah, kumpulan firman Allah yang terdiri dari beberapa bagian. Kalau kita bagi, misalkan pertama jumlah surat. Jumlah surat itu ada 114 surat. Juz ada 30. Kemudian ayat 6.666 ayat. Berisi tentang penjelasan tentang akidah, muamalah, ibadah. Kenapa kitab suci umat Islam ini dikasih nama Al-Quran? Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, artinya baca. Berarti kitab suci Al-Quran itu diturunkan untuk umat Islam yang harus dibaca, ditelaah, diperdalami, diamalkan. Sebagaimana nama agama kita sendiri, Islam, dari kata salama atau salaman, artinya pemberi keselamatan. Jadi bukan berasal dari salah satu nama nabi atau seseorang atau tempat atau apa, tapi dari kebiasaan, dari watak, dari sifat, dari kitanya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa NSHC TV yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua ada as-sunnah. Di dalam Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan as-sunnah. Ada as-sunnah, ada sunat, ada mandub, ada karoha. Itu sama maknanya. Nah, tapi dalam hal ini yang berkaitan dengan sumber hukum Islam itu as-sunnah. Nama lain dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu hadis atau as-sunnah itu? Hadis Rasulullah itu punya makna kumpulan perkataan, perbuatan, maupun takrir daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan dari Rasulullah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat tentang satu hukum, Rasulullah menjawabnya dengan ucapan. Misalkan ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat pada saat itu, yang menyamar menjadi seorang manusia yang mengenakan pakaian serba putih. Serba putih, jenggot putih, kumis putih, serba putih. Kemudian mendekati Rasulullah sambil memegang paha Rasulullah. Orang itu bertanya, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab seperti itu. Nah, itu adalah kaul atau ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kejadian-kejadian tertentu yang Rasulullah alami beserta sahabat ketika mengunjungi suatu tempat. Perkataan, perbuatan. Nah, ya termasuk perbuatan yang tergolong as-sunnah atau hadis. Misalkan Rasulullah ketika mengunjungi sebuah provinsi di daerah Saudi Arabia, ketika itu pada saat itu para sahabat kesulitan air ketika akan berwudu.
Nah, kemudian Rasulullah memberikan contoh pada saat itu dengan melaksanakan tayamum. Jadi pengganti wudhu itu dengan tayamum, dengan menggunakan debu. Jadi itu perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Kemudian ditanya lagi juga, pernah para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah takbir itu dalam sholat ya? Bagaimana tasyahud itu? Bagaimana ruku sujud itu? Nah, Rasulullah mencontohkan dengan cara gerakan-gerakan, tidak hanya dengan ucapan saja. Kemudian hukum yang ketiga dari Islam itu adalah ijma. Al-ijma. Al-ijma artinya kesepakatan para ulama terhadap satu masalah atau satu hukum. Jadi pada saat itu para ulama ketika menghadapi suatu masalah itu mereka berkumpul, para ulama atau sahabat ya, mereka berkumpul setelah Rasulullah SAW wafat untuk memutuskan bagaimana caranya menetapkan satu hukum ketika Rasulullah atau yang menjadi sumber hukum itu sudah tidak ada. Maka disepakati bahwa yang menjadi keputusan hukum itu berasal dari pemupakatan pendapat daripada para alim ulama, para sahabat terhadap suatu hukum. Misalkan tentang kurban. Bagaimana caranya pada saat itu pelaksanaan kurban. Nah, kemudian para sahabat bermusyawarah tentang ketentuan-ketentuan kurban, berikut juga dengan syarat-syarat daripada hewan yang bisa dijadikan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sumber hukum yang keempat ada yang dinamakan qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah menyamakan kejadian sekarang, kejadian masa sekarang dengan kejadian-kejadian masa dulu yang sama kejadiannya dan berdampak kepada hukum yang sama. Misalkan tentang kejadian diangkatnya seorang anak ya, anak yang biasa di pasar gitu menjadi anak angkat. Nah, itu kemudian para sahabat mencontohkan kejadian itu yang pernah terjadi pada masa para sahabat ataupun nabi sekalipun. Nah, itu namanya qiyas. Belum lagi hal-hal yang nyangkut dengan fikih. Misalkan tentang donor darah. Donor darah pada masa Rasulullah belum ada. Ya, belum ada yang namanya donor darah. Nah, kemudian ketika terjadi ada seorang pasien yang hampir kehabisan darah. Nah, para sahabat kemudian bermusyawarah bagaimana caranya menyelamatkan jiwa ini, jiwa pasien ini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan hukum-hukum yang terjadi sebelumnya, di mana pernah terjadi suatu masa ada seorang muslim yang sakit parah. Nah, kemudian karena pada saat itu belum ada teknologi donor darah, itu ternyata bisa sembuh dengan pemberian sedikit ada darah gitu ya, ada labu darah seperti itu. Nah, kemudian ternyata lambat laun si pasien itu sembuh. Nah, itulah. Jadi kejadian-kejadian yang tidak disengaja pada masa sahabat itu bisa dijadikan produk hukum, bisa dijadikan qiyas
di masa-masa berikutnya. Masyiral muslimin, pemirsa Nesaci TV rahimakumullah, betapa di Islam itu hukum sangat melihat daripada kondisi umatnya. Rasulullah menekankan dalam hal ini bahwa engkau, wahai sahabat, lebih tahu urusanmu pada masamu dibanding dengan aku, kata Rasulullah seperti itu. Jadi, kalau digambarkan dengan zaman sekarang, Rasulullah itu mengajak kepada kita semua, jangan terpaku kepada hukum-hukum yang terjadi pada masa Rasulullah saja. Bisa kita gunakan juga produk zaman sekarang, berdasarkan dari kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena Rasulullah mempersilahkan kepada kita untuk pergunakan hukum-hukum yang terjadi, yang muncul, yang lahir pada masa kita sekarang ini. Asal tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih Islam atau hukum Islam. Jadi sebetulnya Islam ini suatu agama yang sangat menghormati, menghargai, mengagungkan posisi daripada akal kita, kemudian musyawarah, ya, mendahulukan musyawarah daripada kepentingan pribadi. Kemudian juga ketika akan membuat suatu produk hukum, kita diarahkan oleh Rasulullah, peganglah al-hadis. Kemudian ada hukum yang paling utama, yaitu kitab suci Al-Quran. Kesimpulannya, sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Pertama, kitab suci Al-Quran, di mana kita tahu sendiri, tadi di awal sudah dibahas bahwa kenapa namanya Al-Quran. Berasal dari kata qoro'a, artinya bacaan. Berarti kita sebagai umat Islam harus terbiasa membaca. Jadi Al-Quran itu bukan untuk dipegang saja, tapi dibaca. Dibaca, diamalkan. Maka disebut Al-Quran. Kemudian Al-Hadis. Sumber hukum yang kedua Al-Hadis. Berasal dari ucapan, perbuatan, takrir dari para Rasulullah SAW. Kemudian ada yang ketiga, itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama dalam menghadapi suatu hukum. Jadi ketika para sahabat atau salah seorang di antara sahabat itu kebingungan memutuskan suatu perkara dalam suatu hukum, para sahabat kemudian berkumpul memusyawarahkan hukum yang seperti apa yang lebih cocok dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang keempat ada qiyas. Qiyas ini seperti tadi sudah diuraikan bahwa menyamakan, menghubungkan kejadian-kejadian sekarang dengan kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian dijadikan produk hukum, dijadikan fikih, dijadikan hukum-hukum Islam. Mungkin pada zaman dulu belum ada yang namanya bank syariah. Kemudian ada koperasi, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari hasil-hasil kejadian-kejadian masa lalu, kemudian para alim ulama bermusyawarah untuk memutuskan beberapa produk yang baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu mungkin berasal dari kekurangan diri saya pribadi. Lebihnya atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.